Halo teman-teman, apa kabar? Kembali di channel Jadi Pengusaha bersama saya Nyoman Heru. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang UMKM naik kelas. Ini sesi 2-nya nih, ya. Kita bisa baca banyak hal. Salah satunya definisi daripada UMKM naik kelas itu apa sih? Oke, kita coba berbicara dari sisi teorinya dulu. Definisinya adalah di mana usaha UMKM bisa semakin berkembang dan tentu saja diiringi dengan produktivitas. Kembali lagi, produktivitas yang meningkat. Jadi berkembang dan produktivitasnya meningkat. Tidak cukup itu saja, mereka juga harus memiliki daya saing yang bagus. Daya saing yang terus meningkat juga sehingga berpotensi mencapai lebih tinggi. Pertama, kita tadi lihat di awal, berkembang, kemudian diiringi produktivitas meningkat, terus juga memiliki daya saing yang meningkat juga sehingga potensinya mencapai lebih tinggi. Oke, selanjutnya, jika awalnya hanya usaha mikro ya, pertama dia mikro, lalu tumbuh menjadi usaha kecil, selanjutnya meningkat menjadi usaha menengah, dan ujungnya nanti bisa menjadi pengusaha besar. Jadi tahapannya mikro, kemudian kecil, menengah, dan pengusaha besar. Oleh karena itu, definisi ini terus harus kita pahami. Artinya naik kelas itu menjadi kewajiban, sesuatu kebutuhan, sesuatu yang harus diwujudkan, sesuatu yang menjadi target goals bagi setiap pengusaha. Oke, next. Kita lihat apa syaratnya. Apa syaratnya UMKM naik kelas? Nah, oke, kita coba baik. Untuk bisa mencapai menjadi besar dalam program ini, tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Syarat ini akan menjadi parameter. Apa aja parameternya supaya bisa naik kelas? Oke, kita coba lihat ya. Yang pertama, parameternya yang pertama harus berbasis teknologi. Dengan arti kata bahwa pada proses produksi, sudah memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan tipe atau kebutuhan usaha yang dimiliki. Contoh, yang dimaksud dengan teknologi, pelaku usaha kerajinan yang tadinya dia pakai gergaji tangan, dia pakai gergaji mesin. Karena kenapa? Pekerjaan jadi lebih cepat, ya. Tadinya pedagang, dia tidak ada pencatatan, dia hanya tulis tangan misalnya. Dia pakai pencatatan program yang bisa di-download secara gratisan. Itu artinya sudah ada penggunaan teknologi. Artinya adanya pemanfaat teknologi sebagai alat bantu kerja sehingga untuk memudahkan pelaku usahanya. Itu parameternya. Yang kedua, menggunakan sistem marketing berbasis IT. Apa itu? Seperti memanfaatkan internet dalam melakukan pemasarannya dan mampu melayani penjualan melalui internet. Kenapa begitu? Inilah salah satu dampak positif. Dampak positif pandemi COVID-19 adalah banyak orang yang belajar mengakses menggunakan internet sebagai media pembelajaran bagi anak-anak kita, belajar jarak jauh. Kemudian satu lagi, para ibu-ibu harus juga belajar agar bisa ngajarin anak-anaknya. Kita jadi mengenal yang namanya meeting Zoom, kita mengenal yang namanya webinar, dan kita banyak juga yang menjadi pengusaha di online. Termasuk kami, yang tadinya kami banyak kegiatannya di offline, tatap muka secara langsung, sekarang kami muncul kembali di channel Jadi Pengusaha. Oleh karena itu, untuk tetap dapat masukan, informasi, dan pendidikan, pelatihan-pelatihan, kelas-kelas lain, teman-teman wajib apa? Like, share, dan klik tombol lonceng yang ada di channel ini ya. Jadi Pengusaha. Oke, kita lanjutkan parameter ketiga. Parameter ketiganya, pertama, sumber daya manusianya yang dimiliki harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan. Artinya, mungkin dia fresh graduate SMA, atau dia fresh graduate SMP, atau baru lulus dari fresh graduate D3 dan S1. Belum pernah kerja, tapi dia ingin kerja. Oke, kita ajari dia dari awal bagaimana orang bekerja itu seperti apa, administrasinya bagaimana, dan sebagainya. Kita harus mengedukasi agar orang yang mau bekerja dengan kita itu pintar, terampil, ulet, dan kemudian dia mau bekerja sesuai aturan. Karena kenapa? Kalau nggak ikut aturan, nanti repot.
akan kacau balau kita, ya. Oke. Selanjutnya, mampu fokus terhadap pelayanan konsumen. Karena dengan kita naik kelas pasti akan meningkat, jumlah karyawan kita meningkat, jumlah produksi, jumlah customer, pengirimannya juga akan banyak, dan banyak lain hal yang akan terus meningkat. Oleh karena itu kita harus fokus. Setelah mampu memproduksi, kita harus mampu juga dalam melakukan pelayanan, serta mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan maupun keinginan para konsumen. Awalnya kan kita buka usaha karena misalnya, saya pinter bikin kue bolu. Ternyata kata tetangga saya, kata teman saya, keluarga saya, kue bolu saya enak. Kemudian ketika saya jual, mereka bilang kue bolunya enak. Mereka nanya, bisa nggak bikin martabak atau bisa nggak bikin pizza? Yang tadinya kita nggak bisa, mau nggak mau harus belajar. Nah, variannya bertambah dari kue bolu menjadi pizza, kemudian menjadi kue-kue yang lainnya misalnya begitu. Nah, itu juga harus yang tadinya berdasarkan kemauan kita, sekarang kita bisa mengikuti kebutuhan dan keinginan para konsumen. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, parameternya juga adalah pelaku usahanya harus sudah bersikap adaptif. Apa itu adaptif? Pertama begini, yang tadinya kita bisa dengan mudah bertatap muka, kita bisa berjual beli ke sana kemari, sekarang ada pembatasan. Lebih banyak harus dengan online. Nah, oleh karena itu, maka kita harus siap untuk mengikuti perubahan zaman, perkembangan zaman, penggunaan teknologi. Kita mulai masuk ke sosial media, kita mulai narsis, kita mulai menawarkan jasa kita melalui saluran internet, channel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita wajib adaptif. Nah, oleh karena itu sekali lagi, kita harus bisa mengikuti zamannya, mengikuti perubahannya, sehingga kita selalu bisa berada di depan dan bisa menjadi perusahaan yang handal. Mungkin itu dulu. Nah, jangan lupa like, share, dan klik tombol lonceng di bawah ini agar kamu terus terhubung, mendapatkan informasi update terkait dengan bagaimana caranya menjadi pengusaha yang handal, profesional, dan jadi pengusaha.